Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan saudara-saudaraku, di mana saja Anda berada, malam ini kita jumpa lagi dengan Muhammad Ali Channel. Kali ini kita akan telusuri keberadaan 1000 masjid di Pulau Lombok. Jadi kita ke sana ya. Keberadaan 1000 masjid di Pulau Lombok. Jadi keberadaan masjid itu tidak serta-merta datangnya. Tidak. Kenapa kita bilang tidak? Karena ya daerah-daerah yang lain itu tidak seperti Pulau Lombok ya. Jadi menurut angka yang kita paham, dari 369, 258 dengan 147 itu berputar-putar ya. Mutar. Mencari. Dia mencari itu seluruh dunia dia cari. Bukan orang Nusantara, bukan Nusantara, seluruh mencari. Di situ angka misteri untuk subjeknya. Ini Lombok yang kita ceritakan. Subjeknya angka 1. Angka 1 subjeknya. Jadi angka 1 ini sudah jelas dia mencari sasaran, mencari objeknya angka 9. Gitu. Biar tidak penasaran, saya kasih jelas dari mana datang angka 1. Dari Pulau Lomboknya itu angka 1. Dari mana datangnya angka 9? Dari alim ulamanya. Itu yang sebenarnya. Sehingga angka itu energinya menyatu. Setelah dia menyatu, timbul lagi angka 1. Kali itu. Jangan tercengang atau jangan heran. Tapi selama ini mungkin kita heran-heran ya. Kita herannya itu ya kenapa ya daerah 1000 masjid Pulau Lombok, daerah yang lain kenapa harus Pulau Lombok? Memang itu adanya, tidak bisa dipungkiri. Dan orang-orangnya juga, maksud saya manusia-manusianya yang ada di Pulau Lombok itu manut, nurut, tekun dengan alim ulamanya. Kalau ulamanya ngomong begini, nurut semua. Nurut. Jadi bibit-bibit alim ulama itu paling terbanyak di Pulau Lombok. Dari sananya. Saya jamin, ini saya jamin ya. Dari zaman dulu pertama masuk budaya Islam di Pulau Lombok itu ada alim ulama yang paling tenar di Pulau Lombok ini ya. Itu bahkan mungkin bukan mungkin lagi, bahkan para wali yang terbanyak di Pulau Lombok banyak, karena wali itu banyak, wali Allah itu banyak. Bukan hanya 9, banyak sekali. Saking tekun nurut ya. Gitu. Jadi keberadaan Pulau Lombok itu, kalau kita mau lihat sekarang ya, kebenaran lagi. Di situ ada dua item kenanya. Alim ulama dengan wisatawan. Kalau Bali hanya satu, wisata saja. Ini Lombok kena dua-duanya. Makanya Mandalika dibangunkan oleh Bapak Jokowi itu sangat tepat karena dia yang paham cara ini.
Paham ya? Kalau saya nggak heran lagi dengan Bapak itu. Saya lagi lihat pidatonya tempo hari. Nggak tahu kalau dia lagi kesal, nggak tahu lah. Oh, di sana ada permainan. Oh, di sana ada. Tapi bukan dia tahu, maksud saya bukan berarti dia tahu lantas dia ucap, tidak. Cuma dia hanya tahu aja. Dipendam. Dipendam aja. Gitu. Jadi saudara-saudaraku di mana saja Anda berada, se-Nusantara atau se-Jagat Raya ini. Mudah-mudahan keberadaan konten ini kita bisa ambil hikmahnya yang mana kita tidak pernah tahu dan tidak pernah kita dengar. Nah, sekarang kita dengar. Inilah alasannya Pulau Lombok 1000, karena angkanya sangat dan sangat misteri datangnya. Angka 1. Sedang yang kita cari kan angka 1. Ini datangnya angka 1 lagi. Kan itu. Nah, saya senang, saya sukanya apa? Nah, Lombok itu saya suka. Sukanya apa? Nah, manut, nurut, patuh sama ulamanya. Enggak pernah kalau dibilang ulamanya begini, nurut semua. Pokoknya yang merasa dianggap oleh dia itu di atas, paling nurut. Enggak tahu kalau daerah-daerah yang lain. Nah, kalau daerah saya Sumbawa sini, enggak kayak gitu. Nah, kalau lihat orang di atas dia begini, apa kata dia bahasa Sumbawanya? Ayo bakasai pokau. Itu bahasanya. Kalau Lombok enggak. Patuh, nurut, tekun. Gitu. Apa alasannya dia tekun, nurut itu? Patuh. Karena angka itu turunnya begitu. Dan ketepatan lagi, manusianya memang tidak bisa tidak, manusia pasti nurut kayak gitu. Nurut dia. Nah, jadi keberadaannya tidak semena-menanya atau tidak sembarang-barangnya. Misal, apa alasannya kok banyak investor atau banyak yang mengeluarkan dana-dana yang banyak? Enggak diminta, enggak ada. Dengan sendirinya itu turun. Asal mau bangun. Itu Pak. Jadi keberadaannya 1000 masjid itu kali ini saya kupas, kali ini saya jelaskan gitu ya, supaya kita tidak terheran-heran dan kita tidak cengang. Nah, jangan kita kaget, terjadi begini, kaget lagi. Nah, bukan hanya itu yang kita mau lihat, banyak. Belum lagi ke Pulau Jawa, apa alasannya Pulau Jawa itu diserbu oleh manusia-manusia seluruh dunia. Kalau saya punya pendapat, mungkin orang Jawa juga seperti apa yang saya paham. Di Jawa tuh induknya ilmu, pusarnya. Karena seluruh dunia tuh berbagai-bagai macam budaya turun ke Jawa. Apa alasan dia kerja ke Jawa? Karena di Jawa tuh angka 1, Pak. Angka 1 datang ke sini. Makanya budaya dulu ya walau karena saya tidak ahli sejarah ya. Nah, saya ini kan hanya menelusuri. Apa alasan saya selalu menggunakan menelusuri? Karena saya mengerti tanpa guru. Betul Pak, tanpa guru. Nah, biar paham ya. Biar tahu dengan saya ini sudah 2 kali mengalami kematian. Percaya atau tidak terserah. Tapi kematiannya aneh. Karena saya yang cari sendiri kematian itu.
bukan dimatiin. Saya yang mencari tahu bagaimana yang mati itu, bagaimana rasanya. Benar kejadiannya. Jadi saya nggak heran.